Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini minggu kedua bulan Juni, satu hari minggu yang istimewa karena di channel ini, channel GKY Makassar dan juga di YouTube GKY Palopo, ibadah minggu kita sekaligus merupakan kebaktian peringatan ulang tahun yang ke-25 dari GKY Palopo. Saudara-saudara, kita bersyukur karena sesudah 2 tahun Pos PI GKJMB Ujung Pandang berdiri melahirkan anak, melahirkan pos juga yaitu Pos PI Palopo. Dan hari ini kita bersuka cita, 25 tahun sudah Tuhan pelihara dan biarlah hari ini pelayanan yang dipimpin, yang dilayani oleh seluruh tim GKY Palopo memberkati kita. Ada cara-cara khusus juga saudara dari berbagai tempat yang memberikan dukungan bagi ulang tahun GKY Palopo. Dan biarlah kita bersuka cita karena pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita landaskan setiap pujian, penyembahan dan doa kita pada satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita naikkan syukur kita satu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih karena 2 hari lalu tepatnya tanggal 12 Juni GKY Palopo boleh memperingati hari lahirnya sebagai gereja. Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang memanggil anak-anak-Mu untuk melakukan pekerjaan Injil Allah diberitakan di kota Palopo dan sekitarnya ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menaikkan syukur kami. Biarlah Engkau dimuliakan. Biarlah kami diingatkan juga sebagai gereja akan amanat agung yaitu penginjilan, pemuridan yang Tuhan embankan kepada kami sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu. Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu, berikanlah sukacita, genapkanlah itu dalam hati kami. Baik jemaat di Makassar, di Palopo dan di seluruh tempat. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. 25 tahun Tuhan berkati GKY Palopo. Hari ini adalah hari yang istimewa. Walaupun kita tidak berkumpul di gedung gereja bersama-sama, tapi kita tetap bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk GKY Palopo. Untuk itu kita mau memasyurkan namanya, kita mau memuji Dia, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku
dipersilakan duduk kembali. Mari dengan kerendahan hati kita mau datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan, aku berserah kepadamu Tuhan. Pada Yesus dengan tangan yang bebas. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya silakan berdiri. Ku berserah pada Yesus dengan hak dan jiwaku. Rohnya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Mari sama-sama kita katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari kita berserah kepada Yesus. Kita akui dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunannya. Kita minta Yesus terus ubahkan hidup kita semakin serupa dengan Dia. Mari masing-masing di dalam doa pribadi kita.
bagaimana hidup kami. Tidak selalu kami bisa berbeda dari orang-orang dunia. Tidak selalu kami mengatur hidup kami. Gereja kami seturut kebenaran firman-Mu. Kami mengakuinya, ya Allah. Ampunilah kami. Kami berserah kepadamu. Ubahkanlah, bentuklah hati kami lagi lewat ibadah ini, lewat firman-Mu pagi hari ini. Karena kami rindu menjadi murid-Mu, menjadi gereja-Mu yang terus bertumbuh, semakin memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk hidup yang sudah Engkau baharui kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat saat ini bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Karena kasih dan kebaikannya yang tak pernah berkesudahan bagi hidup kita, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Untuk itu kita mau bersuka bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk itu kita tetap terus bersuka cita bagi namanya.
you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me and He's so good to you and me. Kita tetap masih bersuka cita oleh karena darah anak domba, oleh kesaksiannya iblis dikalahkan, kuasa dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tahun demi tahun GKY Palopo berjalan dalam anugerah-Nya, mengerjakan panggilan Tuhan untuk melayani bagi kemuliaan-Nya. Dengan berpegang pada visi menjadi gereja yang mulia dan misioner, gereja yang memuridkan dan bersaksi, GKY Palopo terus berkarya meski generasi berganti. Di tengah pandemi, GKY Palopo terus bertekun dalam ibadah non-konvensional, gerakan doa, dan kebaktian doa online serta berbagi kasih kepada warga kota Palopo. Di tengah tantangan zaman hari ini dan kesempatan pelayanan yang masih Tuhan percayakan, jemaat GKY Palopo rindu untuk semakin mampu menjadi garam dan terang bagi komunitas kota dan bangsa. Mari kita lanjutkan, maju bersama bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kita
Tuhannya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam namanya. Mari bekerja bersama, lakukan amanatnya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap. Selama kita melakukan semua perintahnya, kita gereja umat Tuhan, setiap kita berfirman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam namanya. Kita gereja umat Tuhan, setiap kita berfirman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam namanya. Shalom jemaat sekalian, bersyukur untuk kesempatan khotbah hari ini, bahkan berkhotbah di mimbar Palopo ini. GKY Palopo genap 25 tahun, usia yang unik. Itu sebabnya meskipun serba sulit, kami tetap upayakan sebuah ungkapan syukur dalam bentuk paduan suara online jemaat yang tadi kita sudah saksikan bersama. Kiranya jadi berkat. Sekarang mari kita baca dan renungkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita. Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah, Ia, Allah, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup itu penuh tantangan. Sejak kita lahir hingga usia indah, hidup itu penuh kesulitan dan tantangan.
Bukan hanya hidup seseorang, tetapi juga hidup sebuah gereja. Kita sekolah, kuliah, bekerja, itu sulit, penuh tantangan. Menikah, oh itu indah, tapi juga tidak mudah. Termasuk pelayanan, semua penuh tantangan. Kita akan berjumpa dengan persaingan, penolakan, bahkan kegagalan. Semakin diri kita ini tambah umur, bertumbuh besar, hidup semakin sulit. Itu fakta. Semua orang, semua keluarga, semua gereja punya pergumulannya masing-masing. Meskipun dari luar nampak baik-baik saja. Khususnya dan terutama di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Kita orang Kristen ini juga bisa stres mikirin hidup kita masing-masing. Bisa stres mikirin gereja kita. Nah, di saat-saat stressful seperti ini, reaksi saya, dan saya yakin juga reaksi banyak orang, adalah marah dan khawatir. Dua reaksi yang kita sama-sama tahu tidak ada gunanya, bahkan merusak. Merusak hubungan-hubungan kita, kesehatan kita. Dan yang pasti jika reaksi marah dan khawatir ini kita biarkan, kita biasakan, itu akan membuat kita sulit menikmati hidup. Baik hidup kita pribadi maupun hidup bergereja. Dari khotbah-khotbah kitab Roma, Musir Riko sudah ingatkan kita bukan? Bahwa kita ini hidup di dalam limpahnya kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan saya tambahkan, apalagi nama gereja kita adalah Gereja Kristus Yesus. Jadi sayang sekali jika hidup seperti ini tidak bisa kita nikmati. Karena penuh dengan stres, marah, dan khawatir. Itu sebab di momen HUT GKY Palopo ini, saya ingin sampaikan di awal bahwa pesan khotbah hari ini adalah mari kita tenang. Karena Yesus menopang segalanya. Bahasa milenialnya, santuy sedikit bro, karena Tuhan Yesus menopang segalanya. Dan ini bukan pesan klise, bukan sikap yang menggampangkan situasi, melainkan satu sikap yang biblikal, punya dasar Alkitabnya yang kuat sekali. Salah satunya dari teks firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Jemaat sengaja, kalau diperhatikan saya atur posisi teks kita seperti ini, supaya kita ingat bahwa ini adalah sebuah puisi. Salah satu puisi paling kuno yang beredar di gereja mula-mula. Entah ditulis sendiri atau dikutip oleh Paulus, tidak penting buat kita, yang penting isinya. Bagus banget. Bapak Ibu terasa ya, kalau tadi waktu saya bacakan, betapa fokus puisi ini adalah Yesus. Sangat mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seluruh kebenaran teologis tentang Kristus disajikan dengan begitu indahnya lewat sebuah puisi. Tapi tentu bukan keindahan puisi yang jadi tujuan Paulus. Paulus menyertakan puisi ini dalam suratnya itu untuk memberitahu jemaat Kolose satu hal yang mereka wajib tahu. Apa itu? Keutamaan Kristus. Kalau jemaat Kolose itu mau tetap bertumbuh dalam segala keadaan, tetap bisa hidupnya bersyukur dalam segala keadaan, tetap bisa jadi berkat dalam segala keadaan, maka yang mereka wajib tahu dan ingat adalah keutamaan Kristus. Bahasa kerennya sentralitas dan supremasi Kristus. Nah, ada banyak yang bisa disampaikan puisi ini tentang keutamaan Kristus. Waktunya terbatas,
saya ingin bagikan 3 hal saja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keutamaan Kristus adalah Dia itu menopang pengetahuan manusia akan Allah. Jadi pengetahuan kita akan Allah itu lebih solid, lebih kokoh melalui Yesus dibanding melalui usaha-usaha manusia mendekati dan mencari tahu tentang Allah lewat agama-agama atau sistem filsafat yang ada, yang menurut saya unsur spekulasinya cukup besar. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi di dalam Yesus kita justru menemukan Allah yang mendekati manusia dan dapat dilihat oleh manusia. Perhatikan, puisi ini mengumumkan Yesus itu adalah di ayat 15 gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Izinkan saya ilustrasikan seperti ini. Suatu saat saya menginap di sebuah tempat retreat. Pagi-pagi saya duduk di teras kamar saya yang menghadap taman. Jadwalnya saat teduh, baca Alkitab. Nah, di teras sebelah ada orang juga, karena saya dengar suaranya. Tapi saya tidak bisa melihat orang itu karena ada tembok yang menjadi pembatas teras kami. Tapi kemudian saya perhatikan di taman itu ada sebuah cermin, Bapak Ibu Saudara. Dan dari cermin itu saya bisa melihat orang di sebelah kamar saya, di teras sebelah kamar saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah Yesus Kristus sebagai gambar Allah. Ia sebagai cermin yang memantulkan Allah. Allah yang senantiasa ada dekat dengan kita, tapi tidak bisa kita lihat. Allah yang bagi banyak orang, bagi banyak agama dan sistem kepercayaan hanya bisa dirasakan kehadirannya, dirasakan kekuasaannya. Tetapi di dalam Yesus, bahkan sampai sikapnya, sampai kehendaknya itu bisa dilihat oleh manusia. Bahkan bisa disentuh oleh orang-orang di Palestina abad pertama itu. Sebagaimana kita baca kesaksian para murid dan pengikut Yesus itu di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, ini aset rohani yang penting. Kekayaan unik dari iman Kristen. Hari ini banyak orang berjuang mendekati Allah, berjuang mengenal Allahnya masing-masing lewat ritual-ritual ibadah, lewat amal salehnya. Sedangkan kita memiliki Allah yang justru mendekati kita dan memperkenalkan dirinya dengan begitu jelas, begitu gamblangnya. Jadi sosok Yesus ini sungguh menopang pengetahuan kita akan Allah yang sejati. Yang kedua, jemaat sekalian, keutamaan Kristus adalah menopang dunia kita. Ya, masih menopang dunia kita sampai saat ini. Jemaat, banyak orang dibingungkan tiap kali ada bencana besar, tragedi besar. Bahkan ada yang sampai meninggalkan imannya karena kecewa. Mengapa ada hal-hal buruk di dunia kita yang indah ini? Pertanyaannya yang lebih pesimis seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa dunia kita ini penuh penderitaan, penuh kejahatan, penuh orang jahat? Di mana Allah? Apakah Allah peduli? Jangan-jangan tidak ada Allah. Nah, jika ini juga masih menjadi pertanyaan kita, puisi ini mampu memberikan jawabannya dengan cara yang sederhana, tetapi cerdas sekali. Perhatikan, jemaat sekalian, tadi kita membaca di ayat yang ke-15, puisi ini menyebutkan Yesus itu sebagai yang sulung,
yang utama dari segala yang diciptakan. Lalu di ayat 18 disebutkan Yesus sebagai yang sulung, yang pertama dari antara orang mati. Nah, maksud peran Yesus di ayat 15 sebagai yang sulung dari segala ciptaan, segala yang diciptakan, itu mengacu pada ciptaan yang lama. Ciptaan Allah yang mula-mula sebelum jatuh dalam dosa. Yang kualitasnya sungguh amat baik. Di mana manusia bisa saling menjadi penolong sepadan. Manusia terhubung dengan Allah dan alam dengan harmonis. Nah, puisi ini menyebutkan Yesuslah yang sulung, artinya yang menciptakannya. Nah, kemudian maksud peran Yesus di ayat 18 sebagai yang sulung dari antara orang mati, itu mengacu pada ciptaan baru. Ciptaan yang lama sudah tercemar, terinfeksi oleh dosa, penuh kejahatan dan penderitaan. Dan satu kata yang dipakai puisi ini untuk merangkum puncak kejahatan dan penderitaan dalam dunia ini adalah kematian. Dunia orang mati. Jadi maksud puisi ini adalah Yesus jugalah pencipta dari ciptaan yang baru. Karena melalui kebangkitan Yesus itulah Allah memulai proses penciptaan baru. Nah, perhatikan juga di ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa melalui darah Yesus Allah telah mendamaikan apa? Segala sesuatu. All creatures, all creation, seluruh ciptaan dengan dirinya. Nah, melalui berdasarkan ayat 20 ini, kekristenan menawarkan pengharapan akhir zaman atau kiamat yang lebih optimis. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, jika dunia kita yang kacau oleh dosa ini diibaratkan sebagai sebuah kapal yang sedang dalam perjalanan dan terbakar di tengah lautan, maka agama-agama yang lain itu menawarkan keselamatan hanya bagi para penumpangnya, manusia. Hanya Alkitab yang mengumumkan bahwa Allah di dalam Yesus itu bertekad menyelamatkan tidak hanya para penumpang, tetapi kapalnya juga akan selamat sampai tujuan. Inilah keselamatan yang besar, Injil yang besar, yang oleh para teolog disebut keselamatan kosmis. Bukan hanya keselamatan individual. Jadi bukan hanya manusia yang ditebus oleh darah salib Yesus itu, melainkan seluruh ciptaan. Almarhum John Stott, teolog pertama yang saya kenal ketika bertobat, jauh-jauh hari sudah menguatkan iman saya ketika beliau menulis, "When Christ come, our world will not be destroyed, but will be transformed." Jadi Bapak Ibu sekalian, puisi ini mau bilang begini, kalau hari ini kita masih bisa melihat pemandangan yang indah, entah gunung, entah pemandangan pantai. Hari ini kita masih bisa melihat ada orang yang bisa saling tolong di masa pandemi ini. Itu adalah jejak-jejak ciptaan yang lama, jejak-jejak keindahan ciptaan yang lama, yang diciptakan oleh Yesus. Jadi bersyukurlah kepada Yesus. Dan jikalau hari ini kita melihat dunia ini penuh keburukan, penuh aktivitas iblis dan kuasa jahatnya, semacam corona ini, Bapak Ibu mari kita ingat, itu bukan rancangan Allah yang mula-mula. Desain aslinya tidak seperti ini. Dan kita tidak perlu pesimis, karena Allah yang hidup itu di dalam Yesus yang bangkit sedang terus memulihkannya, mentransformasi dunia kita.
Bagi kita orang percaya, kekacauan dunia ini atau kekacauan hidup kita saat ini bukanlah kata akhir. Bagi kita orang percaya, kata akhirnya selalu pemulihan Allah. Sebab itu mari tenang. Tuhan Yesus masih menopang dunia kita ini. Yang ketiga, yang terakhir. Keutamaan Yesus adalah dia itu menopang diri kita. Menopang diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Jemaat sekalian, yang paling indah ketika kita memandang Yesus adalah kita menemukan Allah yang mengasihi, yang kasihnya itu kasih berkorban diri. Perhatikan penutup puisi ini. Kalimat terakhir di ayat 20 itu. Ia, Allah itu, mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini bagian yang dalam dari puisi ini. Mungkin yang terdalam. Salah satu yang bisa digali dari kalimat ini adalah bahwa Allah itu di dalam kebebasan mutlaknya telah memilih menjadi manusia dan menderita dan mati. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat, ini Allah loh. Allah yang maha mulia, maha kuasa. Di dalam kebebasan mutlaknya telah memilih untuk berkorban diri, menyerahkan nyawanya. Mengapa? Karena ini adalah tindakan kasih yang terbesar. Tidak ada agama manapun atau sistem kepercayaan manapun yang mengajarkan kasih Allah seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lebih indah dari kasih. Setuju bukan? Dan tidak ada kasih yang lebih indah dari kasih yang berkorban diri. Terutama jika kasih yang terindah ini ditawarkan kepada pihak yang sangat tidak layak menerimanya, yaitu manusia berdosa. Tapi itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ini umat yang sudah mengalami Injil ini. Karena kita sudah memahami salib Kristus, kebangkitan Kristus, dan sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil ini pun aset rohani kita yang penting. Harta yang sangat berharga. Sumber kekuatan kita di masa sulit. Jemaat, saya teringat Daud di masa kesesakannya. Bisa dibilang Daud saat itu mengalami social distancing, bahkan lockdown. Ketika dia harus lari dan bersembunyi dari kejaran Absalom anaknya. Apa yang membuat Daud kuat? Injil. Daud ingat akan Injil. Di Mazmur pasal 3 ayat 3 kita membaca seruan hati Daud. Tuhanlah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Apa maksudnya di sini? Menurut banyak penafsir, artinya di sini Daud fokus memandang kepada Allah sebagai sumber nilai dirinya, harga dirinya. Memandang Allah sebagai sumber rasa amannya. Di satu sisi Daud menyadari penderitaannya saat itu adalah bagian dari konsekuensi dosanya berzina dengan Batsheba. Dia menyadari dirinya orang berdosa yang sesungguhnya juga tidak layak akan tahta Israel, tahta Yehuda itu yang sedang direbut oleh Absalom ini. Tetapi di sisi yang lain, Daud mengingat betapa mulia dirinya di hadapan Allah itu. Karena Allah telah memilihnya, memuliakan dia begitu tinggi, yakni menganugerahinya tahta yang kekal. Karena Mesias itu kelak akan lahir dari keturunannya.
Inilah yang membuat Daud tidak terpuruk, tetap kuat di dalam kesesakannya itu. Nah, saya yakin kita pun juga akan dikuatkan jika mengingat Injil di masa kesesakan kita saat ini. Mengingat darah salib Kristus yang membuat diri kita yang berdosa ini dipilih Allah, dikasihi Allah, bahkan dimuliakan Allah begitu tinggi, dijadikan anak-anak Allah yang terkasih, para ahli waris kerajaannya. Saya percaya mengingat Injil di masa-masa stressful seperti ini, hati kita bisa dipenuhi damai sejahtera dan bisa merasakan lagi bahwa diriku ini sangat dikasihi. Aku ini orang yang berharga. Yesus yang sudah mati untukku ini tidak mungkin meninggalkanku sendirian di masa pandemi ini. Hidupku, keluargaku, dan gerejaku akan baik-baik saja selama bersama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari di tengah tantangan masa pandemi ini, di usia GKY Palopo ke-25 ini, firman Tuhan mengajak kita kembali fokus pada keutamaan Kristus. Supaya kita tidak serong ke kiri, menjadi gereja yang pasif, tidak berjuang yang terbaik untuk membalas kasih Allah yang mengasihi kita dengan berkorban diri itu. Supaya kita atau gereja kita tidak serong ke kanan, sibuk berjuang, tetapi yang menjadi drive-nya atau penggeraknya itu bukan kasih Allah atau kemuliaan Allah, melainkan ketakutan, kekhawatiran, dan stres. Kita perlu kembali fokus menatap keutamaan Kristus, supaya kita dan gereja kita tetap bisa bertumbuh, bisa tetap bersyukur, tetap jadi berkat, bisa tetap jadi saksi Kristus di dalam segala keadaan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Injil. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja kami. Tuhan, jujur masih banyak yang kami khawatirkan akan hidup kami dan gereja kami di masa-masa seperti ini, di masa new normal nanti. Tapi kami tidak mau dikuasai, didikte oleh emosi-emosi kami. Kami mau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi, memimpin hati pikiran kami. Sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk fokus menatap keutamaan Kristus. Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa menopang dunia ini. Dan yang kami percaya juga menopang hidup kami dan gereja kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kita baru saja mendengarkan firman Tuhan sebagai pesan gembala di hari ulang tahun ke-25 dari GKY Palopo ini. Dan kita juga sudah bersama-sama menyaksikan peniupan lilin. Walaupun singkat, saudara, tapi merupakan ciri khas hari ulang tahun. Saudara, GKY Palopo yang ulang tahun ke-25 ini bukan cuma dirayakan oleh jemaat di Palopo atau di Makassar saja. Tapi seluruh GKY ikut merayakannya. Dan ini merupakan satu dukungan bagi jemaat untuk terus setia bertumbuh sebagai gereja, giat dalam mengabarkan Injil dan menjadi murid Tuhan. Pak Probo, saudara, mantan ketua majelis di GKJMB waktu lalu. Pak Yongki sebagai mantan ketua presidium GKJMB waktu lalu. Dari Mangga Besar juga akan memberikan pujian ini, serta Ibu Susan, Ibu Rosrita, para penerjemah di Pluit, serta dua saudari dari GKY Greenfield, Saudari Meti, Saudari Lince,
juga ikut mendukung dalam pujian ini. Dan dari Sunter, anak Ceris, serta dari Makassar sendiri, Sasha dan Kay yang akan melantunkan pujian ini, biarlah kita terima dengan sukacita sebagai dukungan, wujud dukungan dari seluruh GKY. Sesudah itu, saudara, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Sinode GKY, Pendeta Yohanes Adri. Terima kasih untuk itu Pak Adri, dan juga kata sambutan dari Ketua Umum Majelis GKY Makassar yang akan disampaikan oleh Pak Jamie Gotama. Terima kasih juga untuk itu, serta saudara-saudara, kita akan juga bersama-sama bersyukur karena hari ini ada ucapan kejutan, saudara, dari para keluarga majelis. Tentu dari kami, dari saya selaku gembala, mewakili seluruh jemaat GKY Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk GKY Palopo. Tuhan memberkati semua jemaat. Dan mari kita saksikan dan kita dengarkan, kita nikmati pujian penyembahan dari kolaborasi 4 penjuru mata angin GKY ini. Kita sama-sama ikuti.心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命再有你陪我。只身对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat GKY Palopo. Saya Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Sebagai Ketua Sinode GKY, saya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 bagi GKY Palopo.
Ini tentu peringatan yang khusus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang khusus yang terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah peringatan yang khusus ini tidak mengurangi sukacita kita dan syukur kita kepada Tuhan yang sudah dengan setia memimpin gerejanya selama 25 tahun. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa inilah yang menjadi pegangan kita menghadapi situasi dan kondisi yang khusus, situasi dan kondisi yang memang sulit yang dihadapi oleh banyak orang. Tetapi kita yakin Tuhan yang setia dan yang mengasihi kita tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Sang Kepala Gereja. GKY Palopo adalah bagian dari keluarga besar GKY. Tentu tidak lepas dalam relasi dengan kami di Sinode. Badan Pekerja Majelis Sinode periode ini memakai 3 ungkapan sebagai semboyan atau moto pelayanan bersama di lingkungan GKY. Yang pertama, United for God's Glory, bersatu untuk kemuliaan Allah. Biarlah dengan semangat ini, GKY Palopo sebagai bagian dari kesatuan ini sungguh juga membawa kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, fruitful in every good work, berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Dengan semangat ini, biarlah GKY Palopo juga terus bertumbuh dan terus berbuah dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Yang ketiga, proud to be GKY family, bangga sebagai keluarga besar GKY. Dengan semangat ini, biarlah GKY Palopo memiliki kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar GKY dan juga membawa kebanggaan bagi semua jemaat GKY. Kiranya 3 moto ini juga sungguh terwujud nyata dalam kehidupan di GKY Palopo. Dengan bertambah usia, biarlah bertambah kecintaan kepada Tuhan. Bertambah usia, juga bertambah dedikasi bagi Tuhan dan bagi sesama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Doa kami beserta dengan jemaat GKY Palopo, kiranya berkat Tuhan sungguh terus dicurahkan bagi gerejanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dan pelayanan GKY Palopo. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudaraku sekalian, saya Jimmy Utama selaku Ketua Majelis GKY Makassar mewakili Majelis Hamba Tuhan dan segenap jemaat GKY Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk GKY Palopo. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai GKY Palopo dari awal hingga pada usia ke-25 tahun. Kami percaya bahwa GKY Palopo sudah menjadi terang dan berkat bagi jemaat maupun warga kota Palopo. Harapan kami semoga tahun depan GKY Palopo dapat menjadi bakal jemaat atau bajem. Akhir kata, giat kerja bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk GKY Palopo, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-25 GKY Palopo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKY Palopo yang terkasih dalam Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-25. Kiranya di usia yang semakin Tuhan percayakan kepada gerejanya, jemaat semakin bersatu, bertumbuh di dalam iman, peka kepada kehendak Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat ulang tahun ke-25 GKY Palopo. Tetap menjadi berkat, terus bertumbuh, dan terus berkarya, serta kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat GKY Palopo. Kiranya GKY Palopo terus menjadi berkat dan terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat ulang tahun GKY Palopo ke-25. Kiranya GKY Palopo bisa menjadi terang dan garam bagi jemaat dan masyarakat kota Palopo.
Amin. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun GKY Palopo yang ke-25. giat melayani Tuhan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKY Palopo. Shalom. Shalom. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur untuk GKY Palopo yang sudah berusia 25 tahun. Bahwasanya kasih setia Tuhan menyertai GKY Palopo untuk selama-lamanya. Selamat ulang tahun GKY Palopo. Sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKY Palopo yang ke-25. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk GKY Palopo. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKY Palopo yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Davidson Aritonang mengucapkan Selamat ulang tahun GKY Palopo yang ke-25. To God be the glory. selamat ulang tahun GKY Palopo yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKY Palopo, maju terus, semangat melayani Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita angkat pujian karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati
Sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di momen HUT yang ke-25 gereja kami juga bersyukur kami boleh dapat memberikan persembahan untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan Engkau berkati ya Tuhan akan persembahan ini agar dapat dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan tengah-tengah dunia yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur kita telah memberikan persembahan. Saudara-saudara yang akan berikan persembahan ke GKI Makassar, saudara nanti bisa mendapatkan barcode dan nomor rekeningnya sesudah ibadah. Kalau tadi yang baru muncul adalah persembahan nomor rekening untuk GKI Palopo. Nah, saudara-saudara di Makassar khususnya, kondisi akhir-akhir ini masih belum baik, saudara. Karena itu saya ingin tetap mengajak kita. Ada beberapa juga jemaat yang akhirnya terkena COVID-19 ini, kita doakan mereka supaya Tuhan tolong. Tapi untuk kita, saudara semua, saya ajak tetap mari kita ikuti protokol yang ada. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan-kerumunan. Kita doakan supaya Tuhan tolong pemerintah daerah kita, supaya Tuhan juga kasih hikmat bijaksana mengatasi situasi di kota kita di Makassar dan juga di Palopo secara keseluruhan di Sulawesi Selatan. Saudara, hari ini tadi sudah disampaikan bahwa dilayani oleh guru Injil atau penatua khusus Iwan Caturwibowo selaku gembala dari GKI Palopo, dan kita bersyukur Palopo sudah usia 25 tahun. Minggu depan saya akan menyampaikan firman Tuhan lagi, masih dari kitab Roma, lanjutan dari Roma pasal yang ke-8, saudara, di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Saudara ambil bagian terus. Nah, saudara-saudara, baktian doa kita tanggal 17 Juni tetap secara online, saudara, dan tim kebaktian doa akan membagikan bukan link, saudara, tapi MP3 dan MP4, MP3 dan MP4 atau pesan suara dengan pesan video lewat jaringan perwilayahan. Nah, saudara-saudara, MP3 berisi atau pesan suara berisi pujian dan doa. Saudara-saudara diajak menyanyi bersama dan berdoa bersama, serta saudara sesudah itu saudara boleh memutar khotbah yang akan disampaikan secara bergantian oleh tim hamba Tuhan. Jadi 20 menit saja saudara ambil bagianlah setiap Rabu malam kita datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa doakan dengan disiplin. Atau jika saudara kesulitan di hari Rabu, pakailah tetap MP3 ini dan MP4 ini. Jadi saudara-saudara para pemerhati akan membagikan itu. Semua saudara perlengkapan diperlukan untuk berdoa sebagai bagian dari jemaat GKI Makassar. Lalu saudara para pemerhati juga akan mengirimkan link selalu untuk kebaktian minggu. Nah, bagaimana dengan renungan? Saudara mulai dari minggu ini, mulai dari hari Senin besok, saudara link renungan MP3 serta bahan family altar atau persekutuan keluarga akan dikirim lewat nomor yang baru, saudara ya. Sebetulnya tidak baru sama sekali, itu pernah saya pakai sebagai gembala nomor tersebut dan sekarang itu menjadi saluran HP yang interaktif. Saudara juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa. Nomor itu bukan nomor pribadi saya lagi, saya tidak pegang nomor itu lagi, tapi ada admin selalu saudara yang bergantian memegangnya. Jadi saya harap saudara bisa tetap menerima warta lewat nomor warta yang ada, dan nomor yang dulu pernah saya pakai, saudara jangan dihapus, saudara ganti saja di situ, berita penggembalaanKah. Jadi kalau warta hanya untuk warta dan berita duka misalnya, berita penting dari gereja, serta interaktif itu dari nomor yang 0811461913 itu. Jadi saudara terimalah dengan sukacita satu bentuk pelayanan dari GKI Makassar. Kemudian saudara ada satu hal yang penting lagi, yaitu sekolah Injil liburan. Sekolah Injil liburan ini untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 SD dilaksanakan hari Senin
tanggal 29 Juni sampai dengan Rabu tanggal 1 Juli. Saudara, ini sifatnya virtual lewat platform YouTube nantinya, saudara. Nah, tiap anak membayar pendaftaran 50.000. Untuk apa, saudara? Walaupun ini online, virtual, tapi tetap ada alat-alat aktivitas, ada project yang akan dikirimkan, serta ada snacknya, saudara, juga yang akan dikirimkan. Nah, karena guru-gurunya yang terbatas, saudara, karena nanti waktu bimbingan perlu ada guru-guru secara online juga membimbing anak-anak, karena itu peserta dibatasi 50 peserta saja. Jadi silahkan daftar secepatnya ke nomor telepon penginjil Jenny Samsi atau penatua Wandi yang ada tertera di situ, saudara, di dalam warta. Dan saudara, SEAL kali ini merupakan kerjasama antara GKY Makassar dan GKY Mangga Besar. Satu paduan yang indah, bukan? Jadi biarlah anak-anak di waktu libur, mereka di rumah tapi bisa juga tetap ikut serta dalam pembinaan yang baik ini. Kemudian saudara, berita sukacita telah lahir seorang putra, saudara Wilunto Lianda dan saudari Herlin Yonardi telah dikaruniai seorang putra bernama Wihler Zack Lianda hari Senin yang lalu. Dan biarlah keluarga juga terus ada dalam berkat Tuhan. Dan terakhir saudara, ruang tolong menolong yang Pak Sadrah dan tim diakonia lakukan, saudara juga akan dapatkan lewat link yang baru, saudara, lewat interaktif gereja. Kalau saudara mau daftarkan apa yang jadi usaha saudara, bukan cuma makanan, silahkan ke nomor telepon tersebut. Baik, itu saja saudara yang kami ingin sampaikan dalam warta hari ini. Kita berdoa sebentar untuk GKY Palopo sebelum kita akan mengakhiri ibadah. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri di tempat masing-masing, kita satu dalam doa. Bapak, kami sekali lagi bersyukur hari ini boleh nikmati kehadiran Tuhan. Dan biarlah seperti maksud-Mu semula mendirikan gereja yang didasarkan pada pengakuan bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kami dari dosa. Demikianlah gereja-Mu terus berdiri dan biarlah gereja-Mu terus dipakai oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah, di dalam gereja ada banyak hal yang terjadi. Ada luka-luka yang terjadi, tapi Tuhan pakailah semua itu untuk membentuk kami makin serupa dengan Kristus. Kami dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Allah. Tuhan, pakailah hamba-Hamba-Mu, baik badan pengurus GKY Palopo dan juga para hamba Tuhan, penginjil Iwan serta Semulikian, penginjil Nelti serta penginjil Ishak di GKY Palopo, beserta dengan seluruh badan pengurus yang ada. Tuhan, kami merancangkan sesuatu. Harusnya tahun ini ulang tahun 25 menjadi bakal jemaat. Satu peningkatan status, tapi karena situasi Tuhan kami walaupun sekarang ini bertahan, tapi biarlah tidak mengendorkan semangat untuk gereja-Mu, Pos Palopo ini terus maju. Mungkin tahun depan, mungkin waktu-waktu akan datang, Tuhan Kau menambah-nambahkan orang yang bersama-sama boleh melaksanakan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja-Mu. Dan Tuhan makin menyiapkan hati untuk menyongsong apa yang Tuhan sudah siapkan, yaitu berkat Tuhan, visi Tuhan untuk kota Palopo. Tuhan berkatilah, hamba-Mu Pak Iwan Tuhan sertai dan jamah berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi kota Makassar, kota Palopo dan Sulawesi Selatan secara umum. Tuhan Kau jamah. Kasihanilah Tuhan kota kami, tempat di mana kami tinggal. Berilah para pemimpin, para pemerintah daerah, Tuhan hikmat-Mu dan bijakmu tersendiri. Tuhan tolong lindungi anak-anak-Mu dimanapun berada, di kota, di Palopo. Tuhan tolong supaya kami yang berupaya menjaga diri, tapi Tuhanlah yang memproteksi kami dari semua kuman, dari semua virus yang ada. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit, mohon Tuhan jamah. Sakit apapun yang karena virus ini ataupun karena sesuatu hal yang lain, Tuhan berikanlah kelegaan, berikanlah kesembuhan, berikanlah anugerah mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan tetap berdiri, saudara, kita bersama-sama mengembalikan seluruh kemuliaan bagi Tuhan saja. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra
Tuhan terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah syukur peringatan ulang tahun ke-25 GKI Palopo ini. Sekarang sebagai jemaat kami mengarahkan hati kami, Tuhan berikanlah berkat-Mu kepada seluruh umat-Mu. Saudara-saudara arahkanlah hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan satu postlude dari Hui dan juga dari Saudari Hawila, saudara, yang belum memberikan persembahan. Saudara-saudara bisa melihat ke nomor rekening yang juga tertera sesudah ini. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKI Palopo.